Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriani Mulia Basri, SEMM, dosen tetap jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya pada jurusan Pendidikan Akuntansi, yaitu mata kuliah Akuntansi Biaya 1 dengan kode mata kuliah AAY 62011. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 2 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat setelah mahasiswa mengambil mata kuliah pengantar akuntansi 1 pada semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang akuntansi biaya, yaitu untuk mengidentifikasi, menentukan, mengumpulkan, menghitung, serta menyusun laporan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, hingga pada penentuan harga pokok produksi, baik pada usaha yang berproduksi secara pesanan maupun produksi massal dengan menggunakan metode full costing dan variable costing. Pada mata kuliah ini akan dibahas tentang konsep akuntansi biaya dan pengertian biaya, kemudian ada metode harga pokok pesanan full costing, metode harga pokok proses full costing pada satu departemen dan lebih dari satu departemen, kemudian variable costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Selanjutnya kita juga akan melihat perbedaan laporan rugi laba yang dihasilkan dengan menggunakan variable costing dan full costing serta departementalisasi biaya overhead pabrik. Dengan memprogramkan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mampu menjelaskan apa itu akuntansi biaya, bagaimana dia bisa mengelompokkan biaya, pengumpulan, menentukan pengelompokan biaya dan penentuan biaya produksi. Kemudian mahasiswa juga bisa mengidentifikasi karakteristik usaha yang menggunakan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Mahasiswa juga mampu membedakan metode penentuan harga pokok produksi menggunakan full costing dan variable costing. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan, menghitung harga pokok produksi dan mencatat jurnalnya sesuai dengan metode harga pokok pesanan full costing. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menjelaskan perbedaan karakteristik usaha, menghitung harga pokok produksi, melakukan pencatatan jurnal, dan menyusun laporan biaya produksi dengan harga pokok proses, baik itu dalam satu departemen maupun lebih dari satu departemen dengan metode full costing dan variable costing. Bagaimana jika terdapat produk yang hilang di awal maupun di akhir proses. Selanjutnya, mahasiswa mampu menghitung dan menyusun laporan persediaan dengan metode rata-rata dan metode FIFO. Mahasiswa juga dapat menghitung dan melakukan pencatatan jurnal dan menyusun laporan biaya produksi, baik itu dengan secara full costing maupun variable costing dengan menggunakan metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Mahasiswa juga mampu membedakan metode full costing dan variable costing ditinjau dari penentuan harga pokok produksi dan penyusunan laporan rugi laba. Mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan di sela pertemuan juga akan ada quiz. Mata kuliah ini memadukan antara case method dan project based learning, sehingga partisipasi mahasiswa sangat diharapkan. Untuk kriteria evaluasi, itu bobotnya partisipasi 50%, tugas 5%, quiz 5%, UTS 10%, dan UAS 20%. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya 1 pertemuan ketiga dengan materi metode harga pokok proses pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya absen dulu ya. Silakan yang namanya disebutkan angkat tangan. 1. Suci Ramadhani. 2. Nur Fadilah. 3. Vindi Yusari. 4. Andi Alista. 5. Alifka. 6. Nur Syafika.
7 Rasmiati, 8 Wadi Siti Febri, 9 Alifia. Minggu lalu kita sudah masuk pada pembahasan apa itu akuntansi biaya, kemudian penggolongan biaya, selanjutnya cara menentukan biaya, metode pengumpulan biaya dan metode penentuan biaya. Mungkin masih ada yang ingat apa itu akuntansi biaya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani, NIM A1A62007. Untuk akuntansi biaya itu adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pembisaran, dan penyajian informasi mengenai biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan, terutama biaya yang terjadi dalam proses produksi barang atau jasa. Terima kasih. Yang lainnya ada? Atau ada yang bisa menyebutkan perbedaan antara biaya sama beban? Saya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Berfadila Nisa dengan NIM A1A62417. Biaya merupakan pengorbanan ekonomi yang masa manfaatnya yang memiliki masa manfaat di masa depan dan dicatat sebagai aset. Sedangkan beban adalah pengorbanan ekonomi yang masa manfaatnya telah habis dalam periode yang berjalan. Terima kasih. Jadi dari dua teman kalian tadi yang menyebutkan bahwa akuntansi biaya merupakan pencatatan penggolongan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan, dalam hal ini biaya yang terjadi di perusahaan. Kemudian selanjutnya menurut temanmu ada perbedaan antara apa itu biaya dan apa itu beban. Biaya merupakan pengeluaran yang akan terjadi di masa depan, sedangkan dan dia masuk dalam aset, sedangkan kalau beban merupakan pengeluaran yang sudah habis masa manfaatnya. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari full costing dan variable costing? Saya, Bu. Kenalkan, nama saya Wesili Febri. NIM A1A62463. Baik, untuk perbedaan full costing dan variable costing. Kalau full costing itu metode penentuan harga pokok produksi yang seluruhnya memasukkan biaya produk baik bersifat variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya produksinya yang bersifat variabel. Ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan biaya tetap dan biaya variabel? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saripati dari A1A624. Jadi, Bu, perbedaan dari biaya tetap yaitu biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya dapat berubah meskipun volume produksi meningkat maupun menurun dalam jangka waktu pendek. Sedangkan biaya variabel adalah biayanya dapat berubah dengan biaya produksi sesuai dengan aktivitas perusahaan. Jadi kalau biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya berubah, jumlahnya tetap walaupun terjadi perubahan volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya variabel adalah besaran biaya yang dikeluarkan sesuai dengan besar kecilnya volume produksi. Tadi sudah disebutkan bahwa perbedaan full costing sama variable costing. Kalau full costing adalah penentuan harga pokok produksi, di mana dia memasukkan seluruh biaya baik bersifat tetap maupun variabel. Sedangkan variable costing adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya menentukan biaya produksi yang bersifat variabel. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada metode harga pokok proses yang merupakan pengantar. Di materi sebelumnya sudah dibahas tentang metode pengumpulan biaya, ada metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Harga pokok proses kita lihat. Untuk karakteristik metode harga pokok proses,
Produk yang dihasilkan merupakan produk standar, kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, kemudian kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Terdapat 4 perbedaan metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Pertama dari pengumpulan biaya produksi. Selanjutnya, untuk pengumpulan biaya produksi, metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses merupakan pengumpulan biaya produksi berdasarkan departemen produksi per periode akuntansi. Kalau harga pokok pesanan dia berdasarkan pesanan, sedangkan kalau misalnya harga pokok proses dia adalah biaya produksi per departemen per periode akuntansi. Untuk perhitungan harga pokok produksi persatuan, pertama adalah untuk harga pokok pesanan dia perhitungan harga pokok produksinya berdasarkan pesanan. Jadi dalam 1 bulan kalau misalnya terjadi ada 2 pesanan, maka dia harga pokok pesanannya dihitung berdasarkan pesanan yang masuk. Sedangkan kalau misalnya dalam metode harga pokok proses dia dihitung berdasarkan per periode. Jadi biasanya perhitungan harga pokok produksi biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi. Untuk penggolongan biaya produksi di harga pokok pesanan dipisahkan menjadi ada biaya produksi langsung dan tidak langsung. Sedangkan di harga pokok proses tidak memisahkan antara biaya produksi langsung dan tidak langsung. Kemudian ada perbedaan dalam unsur yang digolongkan sebagai BOP. Dalam harga pokok pesanan dia dibedakan antara BOP terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk harga pokok proses dia tidak membedakan antara. Kemudian dalam harga pokok pesanan dia untuk penentuan BOP-nya dibandingkan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan untuk BOP dalam harga pokok proses dia adalah dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi. Untuk apa kita menghitung harga pokok produksi? Ada beberapa manfaat. Pertama, menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi periodik, kemudian menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Jadi ada produk yang sudah jadi, ada produk yang dalam proses. Jadi dalam satu periode, misalnya ada misalnya perusahaan melakukan pengeluaran untuk biaya bahan baku. Yang pada akhir periode biaya bahan baku ini bisa saja sudah habis terpakai, namun ada yang masih dalam proses, sehingga kita bisa menghitung berapa sebenarnya biaya yang sudah terpakai atau sudah menjadi produk jadi dan berapa biaya yang dalam proses. Maka untuk mengetahui besaran biaya berapa yang sudah produk selesai dan berapa yang masih dalam proses, maka digunakan unit ekuivalen. Ya. Jadi untuk menghitung unit ekuivalen sama dengan produk selesai ditambah dengan produk dalam proses dikali tingkat penyelesaiannya. Jadi unit ekuivalen sama dengan produk selesai ditambah dikali dengan tingkat penyelesaian produk dikali berapa besar produk yang dalam proses. Ingat ya rumusnya. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok proses melalui satu departemen produksi. Misalnya contoh soalnya seperti ini. PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah yang dikeluarkan selama bulan Januari adalah biaya bahan baku 5 juta, bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000,
Kemudian BOP 16.125.000 sehingga total biaya adalah 39.875.000. Ada yang bisa menentukan? Kemudian data produksinya, produk masuk proses adalah 2.500. Produk jadi dari 2.500 tersebut, produk jadinya adalah 2.000 kg. Kemudian produk dalam proses akhir adalah 500 kg. Dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%. Kenapa biaya bahan baku 100%? Karena asumsinya adalah pada akhir periode biaya bahan baku sudah pasti habis terpakai. Mungkin sudah habis dikelola bahan bakunya, tinggal biaya pengerjaannya dan BOP-nya. Sehingga pada akhir periode tingkat penyelesaian biaya bahan baku selalu 100%. Kemudian bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, BOP sebesar 30%. Untuk menghitung harga pokok produksi, pertama adalah langkahnya kita menentukan dulu unit ekuivalennya, kemudian kita mencari berapa biaya produksi per unit, selanjutnya kita mencari berapa harga biaya produksi keseluruhan. Ada yang bisa tadi menggunakan rumus unit ekuivalen, ada yang bisa menentukan? Silakan dicari dulu deh berapa unit ekuivalen untuk masing-masing biaya. Ada biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan penolong. Ada yang bisa mungkin? Silakan dicatat, kemudian dicari, kemudian bisa langsung kerja di depan. Silakan. Dicari unit ekuivalen untuk biaya bahan bakunya, bahan penolong, biaya tenaga kerja, sama BOP-nya ya. Dalam penentuan biaya unit ekuivalennya ada yang sudah jadi, ada yang dalam proses ya. Yang sudah jadi lihat produk jadinya, yang dalam proses lihat berapa kuantitasnya dikali dengan tingkat penyelesaiannya.
Jawabannya sudah betul ya. Selanjutnya dari unit ekuivalen, silakan. Mungkin free. Setelah kita menghitung harga pokok produksi, kita membuat jurnal pencatatan biaya produksi. Untuk jurnalnya ada 8 ya. Jadi ada jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, kemudian ada mencatat biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, selanjutnya BOP, kemudian harga pokok produk jadi, dan jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah. Baiklah, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Minggu depan kita masuk pada, kalau tadi ini adalah merupakan contoh perhitungan harga pokok produksi melalui satu departemen. Minggu depan kita masuk pada perhitungan harga pokok produksi melalui 2 departemen dan dengan asumsi ada persediaan. Baiklah, untuk mengetes atau sebagai bahan evaluasi kita bawa HP semua kan? Kita coba quiz ya. Mungkin bisa masuk deh. Sudah bisa gabung? Sudah? Kita untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum ya. Tulis nama betulnya nah. Sudah? Kalau sudah masuk bisa langsung ini mana? Kalian sudah join tadi? Kita 7 ya? Kita mulai ya. Silakan dipilih jawabannya nih. Sudah selesai?
Sudah nomor berapa? Benar saya. Silakan. Sudah ada yang selesai? Kita lihat ya, ada Alivia sebagai urutan pertama, kemudian ada Alisa, Vindi ketiga, Nur Fadila keempat, Suci kelima, Febri keenam dan tujuh, Nur Syafika ke tujuh. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi misalkan tiap materi disimak supaya biasanya nanti akhir materi kita bisa kuis untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda terhadap setiap materi yang diberikan tiap hari. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.